Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah, kita tasih merasakan Kitabul Jami' Babut Tarhib Mim Masawi'il Akhlaq, bab untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu. Akhrajahul Bukhari. La tasubbu, janganlah menghina, memaki-maki al-amwata, kepada orang yang telah mati. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang telah mati, qad afdhau ila ma qaddamu, mereka itu telah sampai kepada yang mereka perbuat. Dados kula jenengan, kita semuanya tidak boleh menghujat, mengungkap keburukan, memaki-maki kepada orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang telah mati telah sampai kepada waktu yang mereka perbuat, batas akhir sampun dumugi. Mula niki tiyang ingkang pejah niku pun boten saged malih nambah kebaikan. Nggih, datang ke pengajian, salat, infak sedekah pun boten saged, nambah kesaenan boten saged. Nggih. Melakukan keburukan juga tidak lagi bisa, maka sudah stop, sudah berhenti apa yang dia kerjakan. Mula niki kula dengan boten usah ngungkap keburukannya, kekurangannya, menghujat, menghina. Itu akan menambah beratnya orang yang meninggal tersebut, akan mendapat mungkin tambahan dosa disebabkan oleh gunjingan dan perbuatan buruk kita. Nah iki nggih, niki kadang-kadang tidak sengaja ya, ada seorang meninggal dunia, kita semuanya para ibu seringkali bertakziah, kemudian di sepanjang jalan menanyakan ya, matinya karena apa, karena demikian ya. Terus kadang tidak terasa, tidak sadar, diungkaplah kejelekannya, dibicarakan keburukannya ya. Maka semacam ini tidak dibenarkan, karena orang mati sudah terputus untuk mendapatkan amal yang baik maupun melakukan keburukan. Hanya bersambung anak soleh yang mendoakan, hanya bersambung kalau dia punya ilmu yang manfaat, hanya bersambung kalau dia ikut sedekah jariyah. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa ini? Qattatun, orang yang mengadu domba, ngadu-adu, itu tidak masuk surga. Ya. Ngadu-adu, mengadu domba maksudnya bagaimana? Dia menciptakan suasana supaya kerukunan berubah menjadi permusuhan, disebarlah fitnah, satu kelompok atau satu orang dipuja-puji, kelompok yang lain dicela, sehingga terjadi permusuhan antar kelompok atau antar individu, padahal tidak ada persoalan yang mereka miliki. Karena diadu domba, ya, terjadilah permusuhan antar satu orang dengan yang lain, antar kelompok dengan yang lain. Lah pelakunya orang yang mengadu domba ini dikatakan oleh Rasulullah dawuhipun la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Mulane kula dengan kudu ngedoi sifat ingkang boten sae niki. Sampun ngantos kula panjenengan terlibat gosip menggosip, terlibat kompor mengompori, akhirnya terjadi ya permusuhan, perpecahan. Ini kita jangan sampai melakukannya, ya. Karena ajaran Islam itu menghendaki umat Islam untuk bersaudara, umat Islam untuk bersatu, ya, saling bantu-membantu, hormat menghormati, rukun guyub niku ingkang dipun kersakake. Tapi kalau kita malah melawan itu semuanya dengan menebar fitnah, mengadu domba, maka ini tentu saja berlawanan dengan misinya ajaran Islam. Tentu saja itu termasuk dosa yang besar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salajengipun wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Man kaffa, barang siapa menahan, ghadabahu, kemarahannya. Nek ana wong ngamuk kula dengan emosi ditahan, tidak dituruti emosi ini, ya. Kaffallahu anhu adzabahu, maka Allah akan menahan pula untuknya ghadabahu, adzabahu, yaitu azab untuk dirinya. Jadi kalau kita bisa menahan amarah, tidak mudah menuruti emosi, Allah akan menahan pula azab untuk diri kita. Makanya ini pada hadis yang lalu telah disampaikan, seorang pemuda minta nasihat Rasul, wahai Rasul, nasihatilah aku, ausini. Rasulullah memberikan nasihat cukup singkat, la taghdab, jangan kamu marah. Farad dada, diulang-ulang, la taghdab, jangan kamu marah. Mula niki kangge kita sedaya, terkadang dengan anak-anak kita, dengan suami istrinya, dengan tetangga sahabat, terkadang terpancing emosi, timbul kemarahan. Nah, kalau marah bagaimana? Kendalikan, jangan turuti. Kalau keadaan berdiri sedang marah, duduklah. Kalau duduk juga marah, berbaringlah. Ya, kalau berbaring masih marah, berwudulah.
karena wudhu ini, air ini bisa memadamkan api. Kemarahan itu bersumber dari syaiton. Syaiton dibuat dari api, maka berwudhu kalau kita sedang emosi. Niki nggih ampun dituruti emosi niku nggih. Emosi yang merugikan orang lain juga merugikan diri kita. Orang yang emosional sidik-sidik ngamuk niku mboten saged tentrem jenjem manahipun, susah, sedih, jengkel, itulah yang mewarnai kehidupannya. Lah niki nggih akhrajahu at-Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh at-Tabrani dalam kitab Awsat. Walahu syahidun, dan hadis ini punya syahid, punya penguat min hadis Ibni Umar inda Ibni Abid Dunya, dari hadisnya Ibnu Umar menurut Ibnu Abid Dunya. Salajengipun nggih, wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Iki hadis meh sami nggih. Wau nggih la yadkhulul jannata. Niki hadis riwayat yang lain juga la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa ini? Khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Niki wonten telu niki nggih sing boten saged mlebet swarga. Kala wau setunggal, ya. Kala wau setunggal, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Qattatun niki wonten 3 malih, ya. La yadkhulul jannata khabbun, tidak akan masuk surga khabbun, orang yang perbuatannya selalu menipu, ngapusi. Terus karo sapa ngapusi terus, wis watake niku. Nek watuk iso ditambani, watak angel. Pokoke ngapusi terus. Niki wonten tiyang sing watake ngeten, ora bakal mlebu swarga. Ya, soalnya merugikan banyak orang. Ngapusi sing diapusi kan dirugikan, ya. Wala bakhilun, lan nomor kalih tidak akan masuk surga pula bakhilun, wong sing kikir medhit, ya. Ciri-ciri medhit niku tenggene kitab Riyadhus Shalihin dipun sebatake ciri-ciri medhit niku nek ana tamu mboten kersa ngaturi, paling mboten unjukan. Lah niku nggih dados nek tasih kersa maringi unjukan walaupun putihan air putih, ini termasuk orang itu belum dikategorikan medhit kikir, nggih. Nah, nek tamu kok mboten diaturi unjukan, serang nggo jajan akhirnya nggo ora diaturi unjukan, ampun ngoten nggih. Ya, ini tergolong orang yang bakhil, medhit. Dia memiliki sejumlah harta, mestinya mampu untuk infak sedekah, mestinya mampu untuk membantu tetangga yang kekurangan, tapi dia tidak mau melakukannya. Niki kikir, medhit, ya. Nah, yang semacam ini tergolong la yadkhulul jannata. Nomor 3, wala sayyi'ul malakati, ya. Dan orang yang memiliki keburukan watak, ya, pribadi sing boten sae, ya. Lah niki tiyang ingkang watake boten sae tergolong juga tidak akan masuk surga. Watake elek, ya. Tanggane seneng, dekne ra seneng.
tanggane sengsara malah dekne seneng. Lah ngoten niku. Ya. Punya banyak rizki tidak mau berbagi, menyapa tidak mau, pengajian pemeneh wegah. Ngeten iki termasuk golongane tiyang sing pribadine awon, rumangsa wis bener dhewe. Ngeten niku mboten saged mlebet swarga. Kesombongan yang semacam ini mencegah dirinya untuk masuk surga. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa farraqahu haditsaini wa fi isnadi dhaifun. Ini dibedakan ada dua hadis, wa fi isnadi dhaifun, sanadnya itu lemah. Nggih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditsa qaumin, barang siapa mendengarkan haditsa qaumin, pembicaraan suatu kaum, wa hum lahu karihun, dan mereka kepadanya itu karihun, tidak suka, benci, subba fi udhunaihil anuku yaumal qiyamah, subba akan dipenuhi, dicurahkan, fi udhunaihi pada dua telinganya, al anuk, anuk yaumal qiyamati pada hari kiamat. Maknane anuk niku napa? Yakni ar-rassasa, yaitu timah yang dilebur. Jadi hati-hati para jamaah sedaya, sampun ngantos kula jenengan nguping. Nguping itu mendengarkan pembicaraan orang lain yang mestinya pembicaraan itu hanya khusus untuk mereka. Kula jenengan nguping pengen ngerti apa pembicaraan yang sedang mereka bicarakan. Lah nguping ngeten menika, menawi sekelompok orang itu memang tidak ridho, tidak suka pembicaraannya didengar, kok kula jenengan nggih napa niki nguping niku wau, maka besok di akhirat telinga orang itu akan dipenuhi dengan timah yang mencair. Timahnya dicairkan, dua-duanya dipenuhi dengan timah. Nah niku artinya kita memang tidak dibolehkan untuk napa niki istilahnya ikut campur urusan orang lain yang pribadi. Niki ngomong dewi, kelompok dewi, ya sing liyane ra entuk ngrungokne, kok tetep ngindem-indem terus ngrungokne. Lah semacam ini tidak perbuatan yang baik. Itu diancam Allah dengan siksaan yang berat di hari kiamat. Soalnya nek kula njenengan kok senengane nguping pembicaraan orang lain, niku tambah ganggu kebahagiaan kita, ketentraman kita. Soalnya krungu persoalan-persoalan yang khusus. Oh jebule ngene, jebule arep ngene. Lah ngeten iki terus kula njenengan duwe ya perasaan-perasaan yang buruk lainnya. Mulane untuk mengurangi itu sebaiknya kita tidak mendengarkan sehingga tidak memikirkan tentang pembicaraan mereka. Lah ngeten nggih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridhonya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Siapa yang beruntung? Liman orang, kedua wong, saghalahu aibuhu, dia sibuk untuk meneliti aibnya. Niki nek kula njenengan kersa ngeten, aib kita, keburukan kita itu di introspeksi, ya.
Sibuk kita meneliti kekurangan diri kita. Aku naik pengajian kok jarang ada teman yang mendampingi, mengajak, tidak juga pernah disapa. Sebabnya apa sampai terjadi seperti ini? Digerayangi kepribadiannya piyambak. Nek kula jenengan sibuk mencari-cari kesalahan kita dan kita perbaiki, ya, itu tergolong tiang yang untung. Kenapa untung? Karena dalam waktu demi waktu dia akan beranjak lebih baik karena mengetahui aib kekurangannya, ya. Kenapa banyak orang benci kepada kita? Karena kita sifatnya acuh pada orang lain. Lah, kalau ketemu acuh pada orang lain, kita perbaiki. Jangan sampai acuh. Ramahlah kepada orang lain, bermuka manislah kepada orang lain. Dan ajar ngeten menika nggih tiyang sanes remen. Nah niku satu poin diketahui lalu dirubah beranjak menjadi lebih baik. Ngoten niku. Dia sibuk aibuhu, mengetahui aibnya, menilai aibnya, mencari aibnya, an uyubin nas, dibandingkan aibnya orang lain. Sing kathah niku kan boten ngoten nggih. Kula njenengan boten sibuk neliti aib dhewe-dhewe, tapi sing kathah niku sibuk meneliti aib orang lain. Lah niku sing kathah niki. Ya, seolah kita sudah sempurna, tidak ada kekurangan, dan seolah pula orang lain tidak ada sempurna, semuanya serba kekurangan. Nah itu ini kebiasaan. Mulane kula panjenengan ingkang sregep ngaji niki monggo dipun balik. Kula jenengan sibuk meneliti kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk lebih bagus. Jangan sibuk menilai keburukan orang lain. Kalau sibuk menilai keburukan orang lain, setiap orang ada keburukan kekurangannya, sehingga kula jenengan onone suudzon, menganggap orang lain itu buruk semua, sehingga tidak mau bergaul baik, tidak mau menghormati orang lain. Hanya teman niko akhiripun boten sae. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasanin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Setunggal malih nggih. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'adzama fi nafsihi, barang siapa membanggakan dirinya, bangga gumun karo awake dhewe, wahtala fi misyatihi, dan sombong fi misyatihi, dalam perjalanan hidupnya. Nek ana wong sing napa niki membanggakan diri, ujub, ya. Kalau ada orang sombong dalam hidupnya, merasa dia paling hebat, laqiyallahu, maka Allah akan menemui dia, wa huwa alaihi ghadbanun, dan dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Dados nek tiyang niku sombong, merasa dirinya ya, agung, yang semacam ini di hari kiamat Allah akan menjumpainya dan Allah akan memarahi orang tersebut. Dimarahi Allah itu ya nek Gusti Allah pun paring bendu adanya siksaan, azab. Mila menika kula panjenengan kedah nebi sifat-sifat ingkang awon, sombong, membanggakan diri,
ini sesuatu akhlak yang buruk ya. Karena bagaimanapun yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah, karunia dari Allah. Akhrajal Hakim wa rijalu thiqah, dikeluarkan oleh Imam Hakim ya. Hadis ini termasuk hadis yang kuat, riwayatnya rawinya sampun dumugi mriki mawon nggih, sampun wonten pinten ya 6 napa pinten nggih, 7 hadis ya, 7 hadis ingkang sampun dipun aturke cekak mbok bilang nggih matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.